Alhamdulillah. Baik. Ujian sampai materi ini dari awal dari awal yang ini ya, yang kebijakan bahasa itu sudah, yang pasti dari ejaan ya, ejaan, pilihan kata kalimat, paragraf, karena semua itu akan Anda gunakan pada penulisan-penulisan materi yang setelah kita bicarakan yang setelah UTS itu ya. Bagaimana Anda menulis tetap aja menggunakan kaidah. Contoh pidato yang Anda kirim misalnya ada ya beberapa yang masih salah penulisannya. Misalnya ada kata tanggung jawab yang masih digabung, ada kata terima kasih yang masih digabung, kemudian ada juga kalimat penutup yang demikianlah yang dapat, atau demikianlah, harusnya demikianlah apa, demikianlah pidato mengenai sampah yang sudah saya sampaikan gitu. Jadi ada topiknya itu kan tidak demikianlah aja, demikianlah dan saya akhiri dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga kalimat penutupnya yang Anda mengatakannya atas perhatiannya kami ucapkan. Nah, itu siapa? Padahal itu kan sama dengan surat. Kalau surat itu melalui bahasa tulis, hanya kan seolah-olah bertemu dengan orang kedua. Nah, ini juga kalau Anda berpidato atau menjadi pembawa acara atau pewara, itu sama. Jadi bertemu dengan orang kedua gitu. Jadi harusnya bukan atas perhatiannya, melainkan atas perhatian siapa yang hadir itu, atas perhatian teman-teman, atas perhatian ibu dan bapak dosen, atas perhatian siapa gitu yang ada di situ, jangan atas perhatiannya. Nah, itu disuratkan sudah kan, saya bagikan. Kemudian pidato nanti selesai pidato juga saya bagikan. Sekarang ini dulu materi diskusi dulu, kemudian nanti siap-siap kalian ke depan kelas, maksudnya kelasnya di ruangan mana ini nih? Ya, coba Sandra baca. Diskusi, bentuk tukar pikiran yang teratur dan terarah, baik dalam kelompok kecil maupun besar, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu pengertian, kesepakatan, dan keputusan bersama mengenai suatu masalah. Ya, itulah diskusi, bentuk tukar pikiran yang teratur, terarah. Dan untuk mencapai satu tujuan itu, jadi ada masalah yang harus diselesaikan. Dan tidak mencari jawaban iya atau tidak. Masih lanjut, Sandra? Secara diskusi, ada masalah yang dibicarakan, ada peserta, anggota diskusi, putusan atau simpulan jika ada yang disetujui oleh semua anggota, ada seseorang yang bertindak sebagai pemimpin diskusi, dan setiap anggota mengemukakan pendapatnya dengan teratur. Nah, itu syarat diskusi itu pasti ada pemimpinnya gitu ya. Ada kalau di diskusi resminya itu ada moderator, atau ada juga yang menyebutnya dengan pemandu, ada juga yang menyebut dengan pemimpin diskusi. Ya, berikutnya Natasha. Nat, bagaimana bisa? Oh iya Bu, memilih memilih masalah, menarik perhatian, ada aktual, bermanfaat dan langka. Terus membutuhkan pertimbangan yang matang, mengandung nilai diskusi, bukan hanya ya atau tidak. Ya, ini yang saya katakan tadi. Jadi di sini kita tidak mencari ini, tidak mencari jawaban ini. Ya, jadi ada pertimbangan yang matang. Nah, ini tolong Anda perhatikan, ini abaikan. Mengapa ini saya juga heran mengapa G-nya pindah ke bawah. Nah, ini kalau Anda menulis jangan begitu, karena ini mungkin karena terpengaruh dengan ini juga. Jadi ini ada yang satu huruf. Nah, kalau dalam ejaan juga dalam satu huruf nggak bisa begini. Ini kalau dinaikkan bisa enggak? Tuh kan nggak mau karena ininya kurang besar.
malah maknya. Harusnya kalaupun matang di bawah juga harus pakai tanda hubung. Nah, jadi ini gara-gara ini aja sih gambar-gambar. Masih Natasya berikutnya. Manfaat. 1. Memahami dan memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan secara perseorangan. 2. Menetapkan kesepakatan tertentu. 3. Melihat gagasan-gagasan terbaik sebagai pemikiran bersama. 4. Menerima sesuatu yang tidak mungkin diperoleh hanya dari membaca atau mendengarkan ceramah. 5. Mengembangkan potensi Ya, kalau dengan diskusi siapa tahu kita menemukan sesuatu atau ada yang kita tidak bisa memperolehnya dengan belajar sendiri atau membaca sendiri. Nah, kemudian ini Anda perhatikan kata ini. Perseorangan, bukan perorangan ya. Ini rasanya sudah pernah saya singgung di pilihan kata. Kalau perseorangan itu hal seorang, ya, seorang demi seorang. Seorang demi seorang masuk kelas karena ujian akan segera dimulai. Bukan orang per orang. Kalau nanti orang per orang, nanti ada orang, ada binatang, ada apa gitu. Nah, jadi ini yang menyatakan individu atau seorang itu adalah perseorangan, hal seorang. Hati-hati. Kalau Anda membuat kegiatan juga ada latihan misalnya bukan diskusi lombanya perseorangan atau berkelompok misalnya. Kalau misalnya 17 Agustus kan ada yang perseorangan, ada yang kelompok, nah itu lawannya itu kelompok perseorangan atau grup gitu ya, atau klub juga sudah kata Indonesia KLUB. Nah kalau tempat sudah pasti yang nyaman, yang tidak terganggu oleh hal-hal yang lain ya, tidak bising, itu sih yang kita upayakan. Nah sekarang jenis-jenis diskusi itu ada 11. Coba baca Nuriza. Ada Nuriza? Ya, Bu. Ada. Terdengar ya, silakan. suara saya? Iya, sudah terdengar. Jenis diskusi yang pertama ada diskusi kelompok, lalu ada diskusi kelompok terpumpun atau terarah, atau terfokus, atau fokus group discussion atau FGD. Yang ketiga ada diskusi panel, 4 seminar, 5 lokakarya atau workshop, 6 semiloka, 7 konferensi, 8 kongres, 9 rapat kerja, 10 kolokium, dan yang terakhir sarasehan. Ya, tolong diganti di PPT Anda, di Salindia Anda, pasti ini masih tertulis mumpuni ya. Coba deh cek. Salah mumpuni. Kelompok mumpuni ya enggak. Terpumpun itu terarah, terfokus kan. Nah, kalau mumpuni beda lagi dari bahasa daerah memang. Mumpuni itu segala bisa gitu. Ya. Tolong diganti karena kami sudah menggunakannya DKT sebagai padanan bahasa Indonesia ini. Bahasa Inggris FGD ini ya. Nah, jadi sini ada 11 diskusi. Coba masih Nurisa baca. Diskusi kelompok. Yang pertama jumlah pesertanya sekitar 10 orang. 2, masalah yang dibicarakan sederhana. 3, salah seorang menjadi pemimpin. Ya, itulah diskusi kelompok. Pasti kalau diskusi itu ada pemimpinnya, ada ketuanya, ya. Masih satu lagi. Diskusi kelompok terpumpun atau terarah atau terfokus atau fokus group discussion atau FGD ini. Yang pertama, diskusi terfokus dari suatu kelompok untuk membahas suatu masalah tertentu. Yang kedua, salah seorang menjadi pemimpin diskusi. 3, suasana informal dan santai. 4, suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. 5, sebagai metode pengumpulan data yang lazim digunakan pada penelitian kualitatif. Ya, baiklah. Ini diskusi terpumpun.
diskusi kelompok terhimpun dan di beberapa instansi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menggunakan DKT. Jadi misalnya gini, ada yang dibahas, misalnya ada penyusunan buku apa gitu. Nah, kemudian untuk memperoleh masukan dari para pakar dibicarakan, beberapa pakar diundang. Nah, itulah memberikan saran, memberikan masukan terhadap buku itu, termasuk berkaitan dengan penggunaan bahasanya. Nah, itu DKT bisa juga untuk metode pengumpulan data yang lazim digunakan pada penelitian kualitatif, ya, bisa juga. Berikutnya Wanda Aulia. Silakan, Wan. Tes ada ya, Bu. Diskusi panel. Ya. Yang pertama melibatkan beberapa panelis atau panelis, Bu? Panelis dong, masa penulis? Panelis ya, Bu. Melibatkan beberapa panelis yang mempunyai keahlian dalam bidang masing-masing. Yang kedua, para panelis bersepakat mengutarakan pendapat dan pandangannya mengenai suatu masalah untuk kepentingan pendengar. Ketiga, diskusi dipimpin oleh seorang moderator. Yang keempat, pendengar diberi kesempatan untuk berbicara. Ya, ada panelis itu ya memang yang menulis juga. Panelis itu orang atau seseorang yang mengikuti diskusi panel. Yang mengikuti diskusi panel, itulah panelis. Ya, si panelis itu tentu saja menulis makalah. Emangnya kalian baru tahu ada kata panelis? Panelis ya misalnya gini, di kelas kita mengadakan diskusi panel, kemudian saya moderator. Nah, misalnya panelisnya siapa? Panelis ya orang yang menyajikan makalah itu. Karena beberapa orang kan, misalnya Nurisa, Wanda, Salsa, Ruth Pelson. Nah, mereka itu berempat itu disebut panelis karena mereka yang menyajikan materi atau makalah dalam diskusi panel. Panel itu nanti masing-masing menyajikan makalah. Saya yang menentukan, silakan saya beri waktu 10 menit para panelis untuk menyampaikan makalahnya. Nah, setelah itu ya sebelumnya tentu saja saya membacakan biodata dan sebagainya. Kemudian menyampaikan juga si Nurisa materinya apa, Wanda apa, Ruth Pelson apa, Salsa apa gitu. Kemudian saya mempersilakan satu persatu. Nah, mereka itu berempat panelis karena menyajikan makalah dan tentu saja mereka juga yang menulis. Jadi jauh bedanya panelis dengan penulis yang nulisnya. Nah, kemudian nanti moderator memberikan kesempatan kepada audiens, dan audiens juga sudah kata Indonesia, Anda nggak usah lagi menulisnya audiens, audiens itu sudah kata Indonesia, audiens atau halayak. Nah, itu untuk bertanya. Nah, bertanyanya melalui siapa ya? Melalui moderator. Saya mau bertanya langsung tidak bisa. Tata caranya harus melalui moderator karena lalu lintas yang mengatur dalam semua diskusi, dalam semua diskusi semua jenis ini tetap moderator. Jadi moderator tuh polisi lalu lintasnya lah. Kalau terjadi kericuhan atau ada yang berdebat, itu si moderator yang harus menengahi semuanya. Nah, moderator juga sebelum dipersilakan oleh pewara, ingat ya pewara itu ini MC yang dari kata wara-wara atau woro-woro yang artinya mengumumkan. Jadi sekali lagi pewara itu adalah orang yang mengumumkan, announcer atau ya MC karena itu singkatan bahasa asing. Kemudian kalau di STAN itu kayaknya mungkin belum terbiasa menggunakan pewara, selalu si Klemens itu menggunakannya pembawa acara, tidak apa-apa daripada MC. Aduh parah deh, masih ke Inggris itu. Nah, itu jadi diskusi panel karena lebih menarik karena terdiri atas beberapa orang yang menyajikan makalah. Berikutnya ya Jihan.
Jihan. Bisa Jihan? Ya, silakan. Simposium. Yang pertama, suatu pertemuan. Bu, maaf, terdengar ya, Bu? Udah terdengar jelas banget. Ya, lantang. Simposium. Yang pertama, simposium itu suatu pertemuan dengan beberapa pembicara mengemukakan pidato singkat tentang topik atau tentang beberapa aspek dari topik yang sama. Selanjutnya, pemerasaran harus menyampaikan makalah mengenai suatu masalah yang disorot dari sudut keahlian masing-masing. Ketiga, masalah yang dibahas mempunyai lingkup yang luas, sehingga perlu ditinjau dari berbagai sudut atau aspek ilmu untuk memperoleh perbandingan. Yang keempat, dapat diadakan sanggahan umum terhadap suatu prasaran. Kemudian, peserta dapat menyampaikan pendapat secara langsung melalui moderator. Yang keenam, tidak diambil suatu simpulan. Dan yang terakhir, dipimpin oleh seorang moderator. Ya, ini ada prasaran, ya. Ada orangnya, pemerasaran, ada prasarana, dan ada sarana yang beda hubungannya. Prasaran itu ide, prasaran itu ide atau gagasan diskusi. Diskusi itu bisa seminar, bisa apapun ya, bisa kongres. Oh, salah. Ya, diskusi. Itulah prasaran. Kalau sarana kan alat ya, media. Prasarana sebelum ada sarana itu ada alatnya dulu kan, ada medianya dulu. Sebelum ada medianya, misalnya sarananya bagus, jalan dan sebagainya, ada ada. Tetapi sebelum itu harus ada prasarananya. Nah, sebelum ada sarana ada prasarana dulu. Nah, kalau prasaran itu adalah gagasan atau ide yang disampaikan dalam sebuah seminar atau simposium atau diskusi atau apapun. Itu prasaran. Baru dengar juga kah kalian? Ide sama, gagasan sama, tapi prasaran itu lebih spesifik gitu loh. Tetapi kalau misalnya dalam apapun, gini, ada ide enggak? Nah, itu biasa. Ya, saya punya gagasan nih seperti ini. Saya punya ide seperti ini. Tetapi kalau prasaran itu khusus untuk seperti ini, untuk yang ilmiah gitu. Orangnya yang memberikan prasaran itu pemerasaran. Nah, hati-hati, bukan pemasaran ya, beda lagi, itu pemerasaran. Prasaran, pemerasaran. Orang yang memberikan prasaran. Ada beberapa pemerasaran dalam diskusi itu. Apa saja isinya? Prasarannya apa? Ini, dan ini. Itulah simposium. Ini juga abaikan karena ini pas dari segi ejaan jelas salah. Tapi mungkin karena ini gambar juga. Nah, itu simposium itu seminar juga, diskusi juga, dipimpin oleh seorang moderator. Ya, satu pertemuan pembicara itu menyampaikan ya pidato singkat lah gitu. Kemudian audiens bertanya ya. Dan di dalam simposium tidak diambil simpulan. Saja beda-bedanya. Ya, masih Jihan berikutnya. Seminar. Seminar merupakan pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu masalah di bawah pimpinan ahli, seperti guru besar, pakar, dan lain sebagainya. Kemudian seminar itu pertemuan untuk membahas suatu masalah tertentu dengan prasaran dan tanggapan melalui suatu diskusi untuk mendapatkan suatu keputusan bersama mengenai masalah tersebut. Kemudian ruang lingkup masalah yang dibahas terbatas dan tertentu. Ada simpulan atau putusan dan dipimpin oleh seorang. Ya, Anda perhatikan itu ada tadi apa? Sampai lupa mengetik apa tadi. Dan oh iya, Jihan mengucapkan tadi dan lain sebagainya ya. Ini saya singkat aja ya supaya cepat. Nah, ini merupakan bentuk yang salah karena berasal dari dan serta dan sebagainya. Nah, ini bentuk yang salah. Jadi gabungan bentuk dan lain-lain, kemudian dan sebagainya. Nah, itu yang salah. Kalau mau pakai salah satu dan lain-lain atau dan sebagainya atau dan seterusnya. Tapi kalau DLSB itu gabungan dua kata.
gabungan penggunaan dua kata yang tentu saja ini rancu atau salah. Hati-hati. Ya, seminar, pertemuan atau persidangan membahas suatu masalah dipimpin guru besar atau ahli atau pakar ya. Kemudian sama dipimpin moderator, ada simpulan, sudah pasti dengan prasaran atau tanggapan melalui diskusi itu, dan akhirnya kita memutuskan sesuatu gitu. Memutuskan sesuatu apa, entah masalah, entah apa, dapatlah penyelesaiannya seperti ini. Ya, berikutnya Salsa. Lokakarya atau workshop. 1. Pertemuan antara para ahli atau pakar untuk membahas masalah praktis atau bersangkutan dengan pelaksanaan dalam bidang keahliannya. 2. Masalah yang dibahas mempunyai ruang lingkup terbatas atau tertentu dan dikupas secara mendalam. 3. Peserta berasal dari orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut. 4. Masalah dibahas mulai prasaran, tanggapan, dan diskusi secara mendalam. Jika perlu disertai peragaan atau demonstrasi. Ya. Nah, kalian kalau mengadakan kegiatan baik di kampus maupun nanti kalau sudah di tempat bekerja, Anda silakan gunakan lokakarya. Lokakarya itu padanan bahasa Inggris workshop. Dalam sebuah lokakarya biasanya dihasilkan apa gitu. Misalnya gini, dosen mengadakan lokakarya untuk membuat RPS. Jadi RPS yang kita gunakan sekarang itu hasil lokakarya gitu. Jadi pertemuannya itu para pakar itu satu tim gitu ya. Jadi saya tuh pernah ada workshop gitu. Terus saya katakan, Pak, kenapa tidak diganti lokakarya? Lokakarya itu sudah merupakan kata Indonesia dari kata itu. Terus dia bilang, beda Bu, kan sok tahu kan. Kalau workshop itu ini gini, kalau karya gini. Ya tidak Pak, ya sama saja, itu kata Indonesianya, itu kan dalam bahasa Inggrisnya gitu. Sampai ngeyel aja si Bapak itu ya. Ya sudah terus kalau sudah begitu wes karepmu gitu. Di luar instansi ya, bukan orang bahasa tapi ya gitulah. Kan ada yang positif, ada yang tidak gitu. Saya suka bingung kalau dikasih tahu ini gini. Oh beda Bu, kalau lokakarya kan begini. Kalau workshop tuh dihasilkan sesuatu gini. Ya sama Pak, lokakarya juga menghasilkan sesuatu, saya bilang. Masih lanjut karena belum selesai. Sal. 5. Biasanya diikuti oleh orang-orang yang seprofesi. 6. Biasanya diadakan untuk mengevaluasi suatu proyek yang sudah dilaksanakan. 7. Biasanya diadakan untuk melakukan pembaharuan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. 8. Biasanya diadakan untuk bertukar pengalaman dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja. Ya, inilah yang biasanya dosen entah materi juga bisa. Ya, berikutnya masih seminar, masih yang berkaitan dengan seminar. Coba Alif, ada Alif? Alif Satrio. Ya, silakan. Semiloka. 1. Akronim dari seminar dan lokakarya. Merupakan gabungan antara seminar dan lokakarya. Beberapa orang berkumpul di suatu tempat, memecahkan masalah tertentu, mencari solusi masalah tersebut, menampilkan satu atau beberapa pembicara dengan makalah atau kertas kerja masing-masing. Pembicara ahli dalam bidang masing-masing. Ya, ini seminar juga sih, sama juga. Tapi gabungan antara seminar dan lokakarya. Gitu. Ya, masih Alif berikutnya. Konferensi. Merupakan pembicaraan rapat musyawarah atau pertemuan antara wakil beberapa negara untuk berunding, bertukar pendapat, atau membahas suatu masalah yang dihadapi bersama demi kepentingan bersama. Konferensi diadakan apabila muncul masalah serius yang perlu segera ditangani. Ya,
itu yang rapat atau musyawarah pertemuan antara wakil beberapa negara. Nah, itu yang sudah pernah diadakan di Indonesia pada tahun 1955, yaitu Konferensi Asia Afrika. Ya, luar biasa, kita harus tahu sejarah. Pada saat itu kita sudah bisa mengadakan pertemuan internasional, dan ya kita belum ada, tentu saja saya pun belum ada gitu. Hebat sekali, dan kalau Anda sekarang melihat tinggalannya, coba lihat di Gedung Merdeka, Gedung Asia Afrika masih berdiri sampai sekarang dan masih gedungnya juga masih bagus. Di sebelahnya itu ada museumnya. Nah, itu ada bendera-benderanya, kemudian foto-foto wakil-wakil negara-negara saat itu. Coba bayangkan saja tahun seperti itu, yang entah mereka juga datang ke sini naik apa, apakah kapal laut atau pesawat. Karena pada saat itu kan pesawat pun tahun 60-an saja pesawat itu tidak seperti sekarang setiap saat ada. Jadi kita sudah bisa mengadakan konferensi itu Asia Afrika tahun 1955. Berikutnya Firlian. Silakan Firlian. Suara saya terdengar, Bu? Halo? Ya, sudah. Suara saya. Kongres 1. Kongres atau rapat besar atau istilah lainnya muktamar adalah pertemuan besar para wakil organisasi politik, sosial, profesi untuk mendiskusikan dan mengambil putusan mengenai berbagai masalah. 2. Peserta kongres ini biasanya mencapai ratusan, bahkan sampai ribuan orang berasal dari berbagai umur dan cabang. Nah, ini kongres itu rapat besar, diikuti oleh ribuan. Biasanya yang saya ikuti itu kongres bahasa, karena memang itu bagian saya, bidang saya. Tiap 5 tahun sekali, dan pesertanya bukan hanya orang Indonesia, melainkan beberapa negara pun, wakil beberapa negara mengirimkan tenaga pengajar atau dosen atau guru. Memang mereka pekerjaannya adalah ada peneliti, ada pengajar juga bahasa Indonesia di luar negeri. Jadi orang-orang asing, orang-orang bule. Mereka menyampaikan makalah dalam bahasa Indonesia. Itu yang saya ikuti. Makanya yang saya tahu kongres itu seperti itu setiap 5 tahun sekali. Guru-guru bahasa Indonesia di sekolah-sekolah di luar negeri yang ada materi bahasa Indonesia, mereka menyajikan, dan mereka bahasanya bagus, baku. Ya. Ada waktu itu yang saya ikuti itu ada pemakalah dari Serbia, seorang ibu guru menyajikan sampai 2 bahasa dan sastra. Bagus, bisa membuat sebuah karya dimasukkan ke dalam bukan flash disk, compact ya, compact disk itu, dan bisa disetel gitu. Nah, itu bagus sekali. Juga menyampaikan untuk yang kebahasaan. Itu kongres. Mereka semua, kami tidak pernah mengadakan kongres walaupun internasional dalam bahasa Inggris, tetap bahasa Indonesia. Karena itu sesuai dengan Undang-Undang Bahasa Nomor 24 tahun 2009, dan apalagi sekarang ada peraturan Presiden nomor 63. Nah, ya, berikutnya masih Firlian, lanjut. Rapat kerja. 1. Rapat kerja merupakan pertemuan wakil-wakil pejabat satu instansi untuk membahas masalah yang berkaitan dengan tugas atau fungsi instansi tersebut. Masalah yang dibahas adalah program kerja yang akan dilaksanakan. 2. Rapat kerja biasanya dipimpin oleh kepala instansi yang menyelenggarakan rapat tersebut. Ya, itu kalau rapat kerja wakil-wakil pejabat dari sebuah instansi. Nah, nanti yang memimpin pejabat di instansi yang mengundang itu. Berikutnya Sandi. Ya, Bu.
Jadi para pakar hanya menjawab pertanyaan. Ya, kalau tadi kan simposium masih berpidato gitu ya, kemudian audiensnya bertanya. Kalau kolokium tidak, jadi memang pakar itu diundang, ditanya seputar topik yang sudah ditentukan sih, kemudian audiens tinggal bertanya kepada para pakar itu. Berikutnya ini siapa ini? Taskia, coba Taskia. Bisa Taskia? Apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar. Sarah Sehan. Yang pertama, pertemuan yang diselenggarakan untuk mendengarkan pendapat, prasaran para ahli mengenai suatu masalah dalam bidang tertentu. Sifatnya mendekati santai. Ketiga, biasanya peserta duduk lesehan di lantai. Ya, ini yang paling santai di antara diskusi-diskusi yang tadi. Bisa diadakan di teras, bisa sambil lesehan, bisa kalau di kampus itu di gazebo itu bisa. Tapi tetap ada pemakalah, ada pencatat atau not tulis, kemudian ada topik. Nah, ini juga yang perlu saya luruskan bahwa yang selama ini digunakan kampus-kampus itu adalah notulen. Padahal itu bentuk yang sudah tidak digunakan, not tulis, orangnya, jadi penulisnya, notula hasil rapatnya. Ya, hasil rapat atau hasil seminar atau apapun. Ya. Notula, bukan notulen. Notulen salah. Tidak baku. Tidak baik. Salah karena karena tidak baku. Tolong dicatat tadi, kalaupun Anda membuat kegiatan, jangan menyuruh pencatat, terserah, sama aja. Mau bukan sekretaris juga bisa, silakan saja, tetapi yang pasti bukan notulen. Dan hasilnya itu adalah notula. Ya, sampai sini ada pertanyaan sampai 11 ini ada beberapa contoh. Nah, sekarang lanjutkan, masih Taskia. Selesaikan dulu deh, tanggung ya. Silakan Taskia lanjutkan. Pemimpin diskusi atau moderator. 1. Mengarahkan acara. 2. Mengumumkan masalah yang akan didiskusikan. 3. Menjelaskan tujuan dan maksud diskusi. 4. Mengumumkan tata tertib. 5. Membuka acara. Menentukan acara yang akan dilaksanakan. Siapa yang akan berbicara. Memperkenalkan pembicara. Menentukan lamanya pembicaraan. Ya, itu moderator. Jadi yang mengarahkan acara, ya sudah pasti. Sekali lagi, semua harus melalui moderator. Ya. Masih lanjut, Tas? 6. Menjamin kelangsungan, kelancaran, dan ketertiban diskusi atau memegang kendali pelaksanaan acara. 7. Memberi kesempatan kepada semua peserta. 8. Menjaga agar minat peserta tetap besar, memberikan stimulans atau mendorong berupa anjuran dan ajakan agar peserta betul-betul mengambil bagian dalam diskusi tersebut. 9. Menjaga agar diskusi bergerak maju. 10. Membuat catatan selama diskusi. 11. Menyimpulkan dan merumuskan setiap pembicaraan serta mengumumkan hasil diskusi. 12. Menutup acara. Ya, harus menutup. Maksudnya menyimpulkan apa yang tadi sudah disampaikan, tetapi kalau memang waktunya sudah tidak ada, ya sudah menutup saja. Hanya menyimpulkannya secara singkat, dan ketika menyimpulkan jangan sampai salah menyimpulkan, karena sering juga saya menjadi pembicara misalnya, kemudian pasti ada moderator, nanti menutup gitu, menutup sambil demikianlah bla 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 ini. Jadi kita harus begini-begini, terus mungkin dia mengikuti tapi ada yang salah gitu. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Saya mau menyampaikan kan Pak, salah bukan itu, tapi kan tidak enak ya, tidak etis juga apalagi di depan audiens. Makanya jangan sampai seperti itu. Berikutnya Meta.
Silakan, Matt. Yang harus diperhatikan oleh pemimpin diskusi. 1. Mempunyai 2. Mempunyai pengetahuan yang luas tentang topik diskusi. 3. Pihak. 4. Harus dapat merangsang diskusi jika terjadi kemacetan. 5. Memperingatkan anggotanya jika menyimpang dari topik pembicaraan. Ya, karena gini, pada saat diskusi apapun dari semua diskusi itu tetap aja suka ada yang enggak, bukan dia itu tidak tahu mengenai masalah itu, bukan dia ingin menyampaikan prasaran atau menyampaikan gagasan atau bertanya, biasanya ada yang ingin saja berbeda gitu. Nah, itu sebagai moderator itu harus bisa mengingatkan tapi menyampaikan dengan sopan. Ya. Kemudian, nah ini rasanya bukan di sini ya, ini sendiri deh, bukan judul ya. Tidak mungkin judulnya ini isinya membatasi ini. Maksudnya abaikan saja, jujur terhadap yang tidak pria. Jadi jangan menyimpulkan sendiri gitu. Ini kayaknya masuk sendiri ini. Saya juga tidak tahu mengapa tiba-tiba jadi judul. Ini bukan judul. Jadi ini masih lanjutannya juga. Nah, yang PK terhadap aksi dan reaksi peserta itu tadi, karena peserta itu bermacam-macam. Misalnya ada yang sudah bertanya, terus tidak memberi kesempatan kepada yang lain. Nah, sebagai moderator di situ harus adil kan. Ini orang bertanya terus, tapi maksudnya apa gitu. Kadang-kadang ada juga yang bertanya, tapi seperti menyampaikan makalah, gitu panjang, gitu loh. Intinya mana gitu. Nah, itu harus PK lah terhadap hal begitu. Jadi ini abaikan, bukan ini adalah ini ya, kayaknya gitu. Ya, berikutnya Nabila. Silakan Nabila. Tantangan bagi pemimpin diskusi. Yang pertama, terlambat memulai diskusi, terlalu banyak berbicara, bersikap sombong, mencela, mengkritik atau mencemooh peserta diskusi, membicarakan kejelekan orang lain, memaksakan pendirian, terlambat mengakhiri diskusi, dan memberikan pendapatnya sendiri sebelum orang lain mengemukakan pendapatnya. Ya, jadi jangan dia yang berbicara banyak, karena biasanya orang-orang itu audiens ingin mendengarkan para pemakalah atau juga mungkin saran-saran dari peserta. Jadi ini dia ibarat menengahi aja gitu. Terus jangan sombong, jangan melecehkan. Maksudnya kalau ada pertanyaan yang kira-kira menurut Anda kok sederhana banget sih, kayak gitu aja ditanya gitu. Tidak usah seperti itu. Jangan banyak bicara. Jadi ketika membuka udah cepat. Biodata, kemudian ini menyampaikan apa, ini menyampaikan apa. Kalau pemakalahnya terdiri atas beberapa. Nah, ini sekretaris nggak Arifin lagi, Vin. Arvin, udah tahu. Makasih, Bu. Ya. Sekretaris diskusi. 1. Mencatat nama peserta dan pertanyaannya. 2. Mencatat hal-hal khusus yang timbul. 3. Membacakan atau melaporkan kesepakatan diskusi bila diminta. 4. Membuat simpulan sementara hasil diskusi. 5. Membuat laporan lengkap setelah diskusi usai. Ya, itulah sekretaris atau tadi notulis, mencatat siapa yang bertanya, kepada siapa, kalau misalnya pemakalahnya beberapa, kemudian jawabannya juga harus dicatat. Kemudian nanti diskusi itu tetap harus laporan apa saja yang pertanyaan kalau jadi notulis itu. Biasanya apalagi kalau kongres itu mereka tuh setelah mengikuti sidang ada satu ruangan khusus untuk mencatat gitu, untuk menuangkan kembali tadi catatan-catatan selama kongres atau yang biasanya besar-besar, dan harus konsentrasi betul itu, tidak bisa diganggu. Nah, kemudian sebagai peserta baca Arvin, lanjut. Peserta diskusi. 1. Memikirkan lebih dahulu masalah yang didiskusikan. 2. Mempelajari masalah dari berbagai sumber. 3. Mempelajari kembali keterangan yang sudah diperoleh. 4. Melatih diri menyampaikan pendapat. Dan kelima, menyiapkan mental.
Ya, itulah yang harus Anda perhatikan sebagai peserta. Dan yang terakhir, Ivan Rizky. Lalu selanjutnya peserta diskusi yang baik. Yang pertama itu ikut ambil bagian dalam diskusi, mendukung pendapat dengan alasan yang kuat, berbicara hanya kalau dipersilahkan, berbicara dengan benar, lancar, tegas, dan tidak panjang lebar, mendengarkan dengan penuh perhatian, berpikir positif, bertindak sopan dan bijaksana, menghargai pendapat orang lain, lalu selanjutnya dapat menahan diri. Ya, itu tadi ya. Jadi ini ketika Anda belum dipersilakan oleh moderator, ya jangan nyelonong bertanya aja atau menyampaikan prasaran. Jadi inilah yang harus Anda ketahui. Baik, selesai langsung paham semuanya? Ya, sebetulnya kalau yang materi dasar itu yang harus Anda kuasai, memang yang sebelum UTS itu ejaan pilihan kata, kalimat, dan paragraf ya. Kalau sekarang udah tinggal menuangkan, misalnya, nah idealnya sih ketika di kelas memang berdiskusi beneran gitu ya, ada apa materi gitu ya, ada materi, ada makalah, kemudian bisa diskusi kelompok. Nah karena kita tidak ada waktu ya pidato saja yang cukup tidak lebih dari 5 menit ya. Itu ada yang ingin ditanyakan berkaitan mungkin kalau malu bertanya sesaat di jalan nanti suka malu-malu atau melalui grup percakapan ya boleh atau melalui grup WA juga boleh, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada kita lanjut. Ada nggak sih? Awas ya, saya memberi kesempatan loh kepada kalian. Tidak mungkin dosen itu tidak memberikan kesempatan bertanya kepada mahasiswa. Memang kalau sudah ke sini sudah tinggal Anda kan tinggal mengaplikasikan, tinggal menerapkan kaidah-kaidah yang sudah kita bicarakan sebelum UTS. Nah, antara lain ya kemarin itu surat, kemudian naskah pidato, nah kan sudah saya koreksi, nanti saya tapi naskah pidato kalian tidak saya edit, hanya saya lingkari aja seperti pada saat mengoreksi ujian. Nanti saya bagikan sih. Baik, ada pertanyaan? Materinya semua sampai sini. Kalau sudah, siapkan untuk yang berpidato. Siapa? Kelompok siapa duluan? Nah, ini sudah selesai kan? Materi 14. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangannya se-Indonesia ini. Sudah selesai. Tanya. Kalau sudah. Belum ada kayaknya, Bu. Oke, siap. Dah, yes. Sekarang kita mulai pidato ya. Siapkan. Sebentar ya. Ya siap-siap aja dulu semua ya.
Sudah siap? Siapa dulu? Yuk, nih diatur siapa yang mau, siapa duluan kelompok 1. Iya, Bu, kelompok 1 dulu. Ya, silakan. Siapa yang tampil? Nanti timnya atau grupnya memantau berapa menit gitu. Jadi biasanya juga di kelas gitu saya selesai berapa menit. Anda timnya melihat. Iya, Bu. Pengatur waktu. Biasanya malah kalau di kelas sih bisa lama gitu, bisa lama. Jadi nanti timnya kalau misalnya waktunya sudah mau habis dia memberi kode segini gitu loh. Kalau ini kan memang kita sebentar. Ya, silakan. Siapa nih? Perwakilan kelompok 1. Sepertinya yang kelompok 1 ada kendala itu, Bu, mati lampu. Mungkin yang kelompok 2 dulu aja. Sinyal. Katanya lagi Ya mati udah, lampu. kelompok 2. Oh, orang yang dipersiapkan untuk menyampaikannya di tempat yang sedang mati lampu gitu. Iya, Bu. Siapa? Siapa dan di mana? Atas nama Jihan, Bu, di Ponorogo. Jihan. Oh, Ponorogo. Ya udah, kelompok 2. Ya, 2. Saya, Bu. Ya, Alif. Tolong ininya memantau ya. Loh, kamu bisa nggak muncul wajahnya? Bisa, Bu. Bisa juga ya. Ya, gitu. Jadi soalnya saya menilai juga. Melihat juga. Alif di mana, Alif? Di Jombang, Bu. Jombang. Kelompok 2 ya. Ininya nggak usah di-share screen, Bu, pidatonya. Nggak usah. Kan saya udah punya catatannya. Nanti malah saya bagikan kepada kalian. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, selamat sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan perlindungannya sehingga kita dapat berkumpul di tempat dan waktu yang berbahagia ini untuk memperingati Hari Anti Korupsi. Pada tahun 2020, Lembaga Pemantau Indeks Korupsi Global Transparency International merilis laporan bertajuk Global Corruption Barometer Asia, dan Indonesia masuk menjadi negara nomor 3 paling korup di Asia. Posisi pertama ditempati India, diikuti Kamboja di peringkat kedua. Hadirin yang saya hormati, pernahkah kita berpikir seberapa pentingnya sebuah kejujuran? Bagaimana jika kita merasa hal tersebut tidak terlalu penting? Apa yang akan terjadi jika semua orang tidak jujur?
Pertanyaan sejak kita masih kecil hingga sekarang ini, kejujuran adalah hal dasar yang selalu diajarkan oleh orang tua kita, bahkan di sekolah pun kita diajarkan hal tersebut. Sebagai contoh, ada percakapan antara dua orang laki-laki dan perempuan. Perempuan berkata pada laki-laki tersebut, "Lihat, mahal ya jas ini. Jas ini buatan luar negeri dan harganya puluhan juta rupiah." Laki-laki itu menimpali, "Apakah kamu tahu ada jas yang lebih mahal dari itu?" "Jas apa?" sahut perempuan itu. "Jas oranye yang bertuliskan KPK di belakangnya. Orang biasa tidak bisa memakai jas itu karena hanya orang yang punya uang ratusan hingga triliun yang bisa memakainya." Agar pertemuan ini lebih komunikatif, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alif Satrio Baskoro, biasa dipanggil Alif. Saya merupakan salah satu mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan semester 5 di PKN STAN. Alhamdulillah, saya merasa senang bertemu dengan teman-teman sekalian. Sejak acara ini belum dimulai, sudah saya bayangkan teman-teman yang rukun, ramah, dan sangat menghargai pembicara. Apa yang saya bayangkan itu sekarang menjadi kenyataan. Saya merasa sangat dihargai. Buktinya, yang hadir dalam pertemuan ini adalah puluhan orang. Semuanya tampak ikhlas dan bersemangat untuk mengikuti acara Hari Anti Korupsi. Hadirin yang saya muliakan, seperti yang kita tahu, semua orang ingin hidup berkecukupan. Semua orang ingin terbebas dari rasa khawatir. Untuk itu, semua orang berusaha mencari penghasilan agar hidupnya tenang dan terbebas. Keadaan negara kita saat ini, misalnya, kasus korupsi dengan dana bantuan sosial dan ekspor benih lobster yang tentunya sangat merugikan negara kita. Agar berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Korupsi-korupsi dahulu, sengsara-sengsara kemudian. Selanjutnya, hadirin yang saya banggakan, pernahkah kita berpikir tentang hal-hal yang bisa memberi nama buruk bagi sebuah negara? Beberapa dari Anda mungkin akan menjawab tingkat literasi yang rendah atau mungkin tingkat kemiskinan yang tinggi. Namun, menurut pendapat saya, hal yang paling membuat nama buruk bagi sebuah negara adalah korupsi. Korupsi adalah sebuah bentuk ketidakjujuran dan perbuatan yang tidak bernorma. Hal ini telah menyebar di lingkungan sosial dan politik di sekitar kita layaknya virus yang merusak tubuh manusia secara perlahan. Orang-orang yang mementingkan diri sendiri dan memiliki itikat buruk dapat melakukan apa saja untuk terus memperindah sarang yang ia tinggali. Di sisi lain, banyak orang yang kehilangan haknya. Banyak orang layak yang gagal mendapatkan suatu pekerjaan atau penerimaan di universitas yang diinginkan karena tempat-tempat ini telah dirusak oleh keberadaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita semua menyadari bahwa korupsi merupakan salah satu masalah besar di negara kita yang hampir menyeluruh di segala bidang. Korupsi merupakan praktik yang sudah cukup lama terjadi dan sangat tidak adil. Praktik ini membawa ketidakstabilan dalam masyarakat, menjadi kutukan bagi masyarakat dan memasukkan kita dalam lingkaran krisis berkepanjangan. Kita semua harus maju dan berusaha untuk menghapus kutukan ini. Pemerintah harus membuat undang-undang yang tegas dengan menghukum yang sepadan dan mengambil beberapa langkah yang tepat. Di sisi lain, kita dapat melakukan pemasangan kamera tersembunyi di tempat kerja untuk membantu pencegahan praktik korupsi karena menimbulkan rasa takut tertangkap di antara masyarakat. Selain itu, kita juga harus memberikan pemahaman terhadap semua lapisan masyarakat mengenai korupsi dan bagaimana akibatnya bagi bangsa dan negara. Meskipun banyak sekali tantangan dalam pemberantasan korupsi, kita tidak boleh berhenti dan mundur walaupun selangkah. Jadi teman-teman,
Tindakan korupsi sangatlah merugikan. Korupsi dapat menghambat proses seleksi pekerjaan dan masuk universitas. Undang-undang yang tepat dan langkah pencegahan pun diperlukan agar tidak terjadi korupsi. Sesuai tema kita pada hari ini, korupsi harus kita basmi sampai ke akar-akarnya. Sebagai ilustrasi penutup, oknum yang melakukan korupsi bagaikan benalu yang menancap di cabang pohon dan mengisap saripati dari pohon tersebut yang seharusnya dialirkan ke daun, batang, ranting, cabang, serta akar. Semoga kita semua dapat terhindar dari praktik korupsi dan menjadi pribadi yang senantiasa merasa berkecukupan dan memikirkan kepentingan orang banyak. Dengan demikian, masa depan bangsa kita akan semakin cerah ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam. Terima kasih. Tepuk tangan. Tepuk tangan se-Indonesia. Sudah. Ya. Berapa menit tadi grupnya, timnya? Tolong. Tidak ada? Kayaknya 10:05. Jadi berapa? Jadi sekitar 8 atau 7 menit gitu kayaknya sih, Bu. Tolong ya yang lain nanti gitu. Saya biasa di kelas juga gitu kok. Jadi maksudnya gini, supaya kalian kalau diminta membuat pidato dengan waktu sekian menit itu kalian bisa memperhitungkan, oh ini tuh selembar, 2 lembar, atau 1,5 atau setengah lembar gitu loh. Baik, kita lanjutkan kelompok 3. Siap, kelompok 3. Oke. Sebentar, Bu. Ini. Ya. Iya. Dimatiin ya, Bu, ini ya? Ya. Yang lainnya memantau grupnya. Ya, sudah. Saya bilang, Bu. Ya, sip. Sudah, Bu. Oke. Ntar lu lihat waktu dulu. Oh iya, silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Rini Adiati Eko Prutanti, yang kami banggakan teman-teman kelas 501. Pertama-tama, marilah kita sampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri perkuliahan pada siang hari ini. Kesehatan mental atau yang sering disebut dengan mental hygiene atau mental health adalah isu yang namanya sudah tidak asing lagi. Terutama bagi saat ini kita dihadapkan dengan kondisi new normal,
yang memaksa kita untuk beradaptasi dengan situasi-situasi yang tidak sesuai dengan kebiasaan kita sebelumnya. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya dampak-dampak yang menjadi suatu mata rantai tak terputus dari pandemi ini. Salah satunya dampak sosial dan ekonomi. Dampak tersebut berupa potensi pemutusan hubungan kerja atau PHK yang membuat masyarakat risau akan masalah finansial, pekerjaan, dan kebutuhan di masa depan seusai pandemi berakhir. Jika tidak segera ditangani, masyarakat dapat mengalami gangguan mental yang semakin parah. Secara sederhana, kesehatan mental berkaitan dengan bagaimana kita memikirkan, merasakan, dan menjalani kehidupan sehari-hari organ vitalnya atau otaknya yang rusak, melainkan banyak dari mereka yang memiliki kerapuhan jiwa. Nah, menurut World Health Organization atau WHO, yang ketiga, lebih senang memberi daripada menerima. Yang keempat, lebih senang menolong daripada ditolong. Yang kelima, memiliki rasa kasih sayang. Yang keenam, memperoleh kesenangan dari hasil usahanya. Yang ketujuh, menerima segala hal yang memicu kekecewaan untuk digunakan sebagai bagian dari pengalaman. Dan yang terakhir adalah selalu berpikir positif atau positive thinking. Nah, sebaliknya, ciri-ciri mental yang tidak sehat diantaranya adalah perasaan yang tidak nyaman atau inadequacy, perasaan tidak aman atau insecurity, kurang memiliki rasa percaya diri atau inconfident, kurang memahami diri sendiri, kurang mendapatkan kepuasan dalam hubungan sosial, ketidakmatangan emosi, kepribadian terganggu, dan mengalami patologi atau penyakit dalam struktur sistem saraf. Hadirin sekalian, barangkali ada yang bertanya-tanya mengenai hal apa yang dapat dijadikan cara atau jalan untuk menyehatkan mental. Salah satu jawabannya adalah agama. Dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Surah Ar-Rod ayat 28, yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ketenangan menjadi poin penting tumbuhnya mental yang sehat. Melalui ketenangan, manusia dapat menghalau berbagai persoalan dengan baik dan bijaksana. Kebahagiaan dan kesenangan akan mudah luruh, tetapi ketenangan akan bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama. Ketenangan ataupun kedamaian menjadi hal yang semakin sulit. Kedamaian adalah barang mahal yang semakin sulit dijumpai di tengah hiruk-pikuk dunia saat ini. Ketenangan dapat menjadi kunci kesehatan secara mental. Kedamaian atau ketenangan tidak menjadikan kekayaan dan kemegahan dunia sebagai prasyarat. Ia hadir dari sebuah kesabaran, ketundukan, dan kepasrahan diri terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Ibu Riri dan teman-teman, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, semoga kita senantiasa mendapatkan kedamaian dan ketenangan sehingga menjadi manusia yang sehat secara fisik dan mentalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, tepuk tangan. Berapa menit? Tepuk tangan semua. Ya, 6. Ya, berikutnya kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4.
Intan, ya. Langsung mulai aja, Bu. Ya iyalah, masa besok. Ya, silakan Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Waalaikumsalam. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, Ibu Rini Adiati Eko Putranti, yang kami banggakan teman-teman kelas 501. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkat, rahmat, dan hidayahnya, sehingga kita dapat berjumpa pada kesempatan ini. Tak kenal maka tak sayang. Jadi mohon izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Intan Dara Permata dari kelompok 4. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait pentingnya menjaga kesehatan fisik di masa pandemi COVID-19. Sejak pemerintah mengumumkan adanya kasus COVID-19 pada bulan Maret 2020, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kementerian Kesehatan dan kementerian terkait untuk meningkatkan langkah-langkah ekstra dalam penanganan pandemi tersebut. Pemerintah Indonesia telah mengkomunikasikan dengan WHO atau World Health Organization terkait penerapan protokol kesehatan. Salah satu penerapan protokol kesehatan yaitu diberlakukannya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Mengacu pada peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020, PSBB paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat umum. Dengan adanya pembatasan ini, aktivitas masyarakat harus dilakukan di rumah masing-masing demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Di sini, kami akan memberikan informasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan tubuh walaupun tetap berada di rumah. Seperti yang kita tahu, seluruh negara sedang berada dalam kecemasan dan kesulitan akibat dari penyebaran pandemi COVID-19. Kondisi pandemi ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi semua pihak. Kita dihadapkan dengan tetap melakukan pekerjaan sehari-hari sembari mematuhi protokol kesehatan. Hambatan dan kesulitan pekerjaan meningkat karena pembatasan beberapa hal seperti dibatasinya berkumpul di tempat umum, pengurangan aktivitas di luar rumah, dan kasus menjaga jarak harus menjaga jarak ketika di tempat umum. Contohnya kepada kegiatan sekolah menjadi diberhentikan. Pemerintah telah membuat kebijakan mengenai proses belajar mengajar di rumah dengan menggunakan media daring atau interaksi online. Perubahan berkurangnya aktivitas di luar rumah menyebabkan kita menjadi bermalas-malasan. Kesehatan tubuh menjadi semakin tidak terjaga jika tidak Berikut ini beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga tubuh tetap sehat walaupun tidak keluar rumah. Yang pertama, lakukan aktivitas fisik. Pilih aktivitas fisik seperti olahraga ringan yang mampu menenangkan pikiran serta membangun mood lebih baik. Contohnya seperti yoga, latihan pernapasan, peregangan, dan sejenisnya. Olahraga juga membantu tubuh memproduksi hormon endorfin untuk meredakan stres. Akan tetap terjaga secara teratur dengan asupan bergizi seimbang. Tubuh yang sehat dapat menjaga kesehatan mental secara langsung maupun tidak langsung. Seperti pepatah, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, yang artinya jika kita memiliki tubuh yang sehat, tentunya jiwa dan pikiran kita juga akan menjadi sehat. Yang ketiga, menjaga kesehatan lingkungan rumah. Menjaga lingkungan rumah tetap sehat dengan membersihkan setiap hari penting dilakukan karena juga berpengaruh pada kesehatan kita. Yang keempat, tetap produktif. Tetap produktif dan melakukan hal-hal yang positif dapat membuat kita tidak bosan selama di rumah. Bisa dengan mengembangkan hobi baru seperti memasak, menonton film, dan mendengarkan baik untuk kesehatan kita. Yang keempat, menjaga kebersihan pribadi. Menjaga kebersihan pribadi juga penting dilakukan demi menjaga kesehatan diri. Misalnya dengan menggunakan dipakai. Hadirin yang saya hormati, sudah cukup pandemi ini melukai kita. Setelah kita mengetahui pentingnya menjaga kesehatan tubuh di tengah pandemi dan juga langkah-langkah untuk menanganinya,
Marilah kita ingat dan terapkan informasi ini untuk menjaga diri kita dan orang-orang terdekat kita. Mahatma Gandhi pernah berkata, harta sejati adalah kesehatan, bukan emas dan perak. Sehingga semoga kita selalu terlindungi dari bahaya pandemi yang telah menggerogoti bangsa kita. Terakhir, kemudian di akhir pidato ini, izinkan saya untuk menutup dengan pantun. Pisau diasah di pagi hari, bawa ke kebun untuk merumput. Berakhir sudah pidatoku ini, semoga bisa memberikan manfaat. Sekian pidato dari saya. Terima kasih atas perhatian serta waktu yang diluangkan kepada saya untuk menyampaikan informasi ini. Jika ada kata yang kurang berkenan didengar dan menyinggung salah satu pihak, kami mohon maaf. Penutup pidato ini kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, lanjut satu lagi. Satu lagi bisa tidak kelompok 1 tadi? Bisa, Bu. Ya, sudah bisa. Oke, Bu. Sebentar, Bu. Ya. Bu, mohon izin, Bu. Videonya harus dihidupkan atau tidak, Bu ya? Takutnya suaranya saya putus-putus. Oh ya udah nggak usah. Nggak, kalau memang tidak bisa dihidupkan, terserah. Tadi sih kalau bisa sih saya pengen lihat wajahnya gitu. Tapi kalau nggak bisa ya udah. Kan semua karena keterbatasan. Oh iya, Bu. Kendala-kendala yang kita. Oke. Sudah silakan. Anda pakai HP ya? Pan. Ya. Mengganggu tidak? Apa sulit tidak nanti suaranya kalau pakai video? Coba dulu, Bu. Kalau putus-putus tadi mungkin nggak bisa, Bu. Ini pakai HP atau pakai laptop? Pakai laptop, Bu. Cuman jaringannya, Bu. Oh, alah. Di kota mana? Di Bandar Lampung, Bu. Oh, Lampung. Jauh sih ya, jauh. Ya, ya udah sebisanya aja. Sebisanya sinyalnya bisa pakai video sampai ini yang nggak apa-apa, kalau enggak ya udah nggak usah pakai video ya. Oke, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ibu Rini selaku dosen Bahasa Indonesia di kelas 501 serta teman-teman kelas 501 yang berbahagia. Segala puji dan syukur kita panjatkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga forum ini bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita yang ada di sini serta masyarakat luas. Hadirin yang saya hormati, pendidikan bukanlah hal yang asing bagi masyarakat. Program wajib belajar 12 tahun yang digaungkan oleh pemerintah menunjukkan seberapa besar pentingnya pendidikan bagi setiap warga negara. Pendidikan juga telah berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Saya masih ingat ketika berada di sekolah dasar, kegiatan belajar formal dilakukan dalam ruang kelas. Guru memberikan pelajaran kepada murid dan murid mendengarkannya. Tapi dengan seiring berkembangnya teknologi seperti ponsel, laptop, dan jaringan internet, membantu saya untuk menggali informasi, memperdalam pemahaman materi pelajaran. Bahkan di masa pandemi yang saat ini, metode pembelajaran terus mengalami perkembangan. Sebelumnya mungkin kita tak mengira bahwa menciptakan kelas untuk belajar melalui ruang virtual. Namun kini hal tersebut nyata terjadi dan justru kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan berkembang secara dinamis, mengikuti pergerakan zaman. Adanya kemajuan teknologi mendorong munculnya teknologi pembelajaran baru dan meningkatkan kecepatan arus informasi. Namun kita tak dapat mengingkari bahwasanya di balik kemajuan teknologi terdapat hal-hal yang dapat mengancam kualitas pendidikan, terutama bagi generasi muda. Apabila kita menilik kembali kehidupan generasi muda, khususnya di Indonesia, kita bisa bercermin pada kondisi mereka pada tahun 1900-an. Pada saat itu, teknologi belum secanggih saat ini. Mahasiswa yang saat ini menggunakan smartphone-nya masing-masing untuk mencari informasi, akan tapi zaman dulu itu belum ada. Telah dimuat di berbagai media bahwasanya menggunakan
pena dan mesin ketik sebagai senjata tempur mereka untuk belajar. Tak ada internet, yang ada hanyalah buku ataupun informasi yang disampaikan dari mulut ke mulut. Namun pada saat itu generasi muda adalah kaum yang memiliki kualitas dan semangat yang tinggi untuk belajar. Tak jarang ide-ide besar muncul dari buah pemikiran generasi muda pada saat itu. Pada dasarnya generasi muda adalah kaum yang paling potensial dalam melakukan perubahan pada segmentasi usia. Para pemuda memiliki tingkat kecerdasan, stamina, semangat, dan hal-hal lainnya yang mengungguli segmentasi usia lainnya. Oleh karenanya, pemuda dapat dikatakan sebagai pionir utama yang sangat berpengaruh terhadap peradaban di masa mendatang. Lalu, apakah ada yang perubahan di generasi muda saat ini? Kalau kita berbicara tentang perubahan, hal itu pasti ada dan akan selalu ada. Pemuda tetaplah pemuda yang semangat belajarnya dengan kreativitas tinggi. Tangan-tangan generasi muda saat ini terlatih untuk menggunakan teknologi yang sebelumnya tidak bisa kita jumpai di generasi muda sebelumnya. Pemikiran pemuda kita juga lebih tajam dibandingkan dari pemuda di zaman sebelumnya. Seperti yang telah saya sampaikan, perkembangan teknologi tak hanya memberikan dampak positif bagi anak bangsa. Pesatnya penyebaran informasi membawa pemikiran-pemikiran baru yang bertentangan dengan moral bangsa, namun juga dinormalisasi dengan narkoba, pergaulan bebas, penindasan, dan perilaku-perilaku lain yang bertentangan dengan semangat belajar. Selain itu, beberapa di antara pemuda juga secara pemikiran telah teracuni oleh doktrin-doktrin berbahaya, seperti radikalisme, pragmatisme, hedonisme yang telah masuk melalui teknologi seperti media sosial. Hadirin yang saya hormati, lagi-lagi faktor pendidikan menjadi solusi utama dalam menjawab persoalan ini. Pendidikan turut mengubah pola pikir yang selanjutnya akan berpengaruh pada perilaku dan sikap dalam bertindak. Orang yang berpendidikan akan lebih matang dalam menghadapi setiap masalah yang ada. Mereka memiliki kecenderungan untuk menemukan solusi terhadap masalah yang ada di dalam dirinya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan melalui pidato yang singkat tentang generasi muda ini. Generasi muda adalah kader bangsa penerus perjuangan di masa yang depan. Karenanya menjadi penting untuk mengawal proses pembentukan karakter ideal generasi muda melalui saran apapun, tak terkecuali dengan adanya pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan kepada hadirin saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi. Bentar ya, saya ke portal dulu. Baik, sudah ada beberapa ya. Sudah semua, alhamdulillah selesai sudah. Pidato juga sudah, materi. Baik, sekarang silakan kalau ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi. Bukan dengan soal ya. Soal tidak boleh kalian bertanya. Bentar, saya tutup dulu ini di portal. Bismillahirrahmanirrahim. Perkuliahan terakhir. Semoga menjadi berkah. Ya, alhamdulillah. Baik. Saya ulas dulu ya. Pada saat pelafalan, sih kalau bahasa tulis tidak terlihat, tetapi nanti ketika Anda bertugas atau Anda bekerja, kalau upacara, kalau PNS selalu ada upacara, kemudian mungkin Anda bertugas menjadi pembaca naskah Pancasila atau UUD 45, itu kan ada ketuhanan yang Maha Esa, bukan Esa. Semua tadi dari semua kelompok menyampaikannya Esa, bukan Esa, yang benar adalah Sa, Esa itu satu. Kemudian apa lagi ya? Untuk di naskah pidato ada yang pada pakai WHO. WHO itu tidak usah dimiringkan karena itu nama lembaga, nama yayasan, nama kantor lah ibaratnya ya. Coba saja misalnya ada di kita nama orang Indonesia aja masih banyak kan yang ke Inggris, misalnya namanya Joni begini. Nah, ini kan Joni ke Inggris. Tapi kita kan tidak memiringkan. Bahkan orang nama saya juga orang sering-sering mau begini. Itu Rini Inggris itu.
Yang Rini Indonesia ya RINI gitu ya. Nah, jadi itu yang perlu Anda perhatikan, nama-nama lembaga IMF, WHO, ASEAN itu tidak usah dimiringkan kecuali kata. Kemudian tadi ada kata mengkomunikasikan. Kan yang benar adalah mengo. Kan itu luluh ya. Mengomunikasikan. Kemudian apa lagi? Ya, kemudian di naskah pidato kalian itu banyak namun yang mengawali kalimat. Namun itu ada pada awal misalnya gini, ini ada kalimat nih 1 2 3 4. Nah, namun kalian harus nah itu memang posisinya di tengah, tapi itu awal kalimat gitu. Jadi bukan banyak sih di naskah pidato kalian itu namun yang ada di tengah ya. Baik, ada pertanyaan kah sampai sini? Jadi itu ya materinya. Sekali lagi ejaan pilihan kata kalimat. Nah, seperti ini kan naskah pidato. Kan Anda menggunakan kata mengkomunikasikan. Tadi kan harusnya mengkomunikasikan, berarti itu berkaitan dengan di PJJ yang ke 1, 2, 4 ya, PPT yang 4 yang hijau. Terus namun Anda banyak juga di naskah pidato itu udah saya lingkarin-kari sih, nanti lihat saja banyak namun yang ada di tengah kalimat, itu harusnya awal kalimat ya. Itu saja ya. COVID juga tidak usah dimiringkan ya, C-nya saja yang kapital. Ada yang menulis COVID tapi kapital semua, C-nya saja yang kapital. Nah itu bukan semuanya. Tidak boleh nanya kisi-kisi maksudnya. Itu sudah surat edaran waktu Pak Rahmadi sampai diedarkan di grup dosen, mahasiswa tidak boleh tanya kisi-kisi. Ya intinya seperti itu, terdiri atas beberapa bagian sama seperti kemarin, pilihan ganda, studi kasus, esai. Nah, kemudian ketika menjawab esai, Anda jangan menjawab esai Inggris. Kalau sekarang udah saya kurangi nih. Esai ya esai begini, kuis ya kuis gini gitu loh. Jangan kuis pakai kuis. Nah, yang harus Anda perhatikan, sedih juga ya berpisah ya. Ternyata kita bertemu untuk berpisah. Tetapi bukan berpisah untuk selama-lamanya ya. Siapa tahu kita dapat bertemu kembali pada saat Anda sudah menjadi pegawai Kementerian Keuangan dalam diklat. Biasanya kalau yang berkaitan dengan bahasa itu pasti di diklat tata naskah dinas, diklat laporan efektif, kemudian pemeriksa atau auditor itu ya. Kan itu mereka nanti membuat laporan, nah laporannya kan harus menggunakan bahasa. Itu biasanya ada materi, mudah-mudahan kita dapat bertemu, jadilah kalian ASN yang andal, bukan handal ya, nanti tertukar dengan sandal, jadilah penggawa Kementerian Keuangan. Nah, ingat tuh ya. Baik, jadi yang harus Anda perhatikan, tolong ketika menjawab, itu lihat dulu kelengkapan soal. Semester kemarin loh padahal ya, entah kelas yang mana saya lupa, itu ada satu bagian yang terlewat, katanya tidak terlihat. Ya jelaslah dia berkurang banyak dari satu itu kan, satu materi, bukan satu materi, dari satu soal, bukan satu soal ya, satu bagian lah ya. Nah kan lumayan itu, padahal katanya setelah saya kasih tahu, aduh Bu, padahal saya bisa, katanya gitu. Ya itulah makanya rupanya dia nggak biasa pakai ini mouse, mungkin pakai mouse kan cepat gitu. Jadi terlewat itu. Nah, untungnya dia di bagian satunya itu besar nilainya. Nah, jadi tolong dilihat lagi, jangan sampai ada yang terlewat. Terus juga jangan ada yang salah jawab. Salah jawab tuh gini, di semester lalu biarin aja saya bolak-balik mengingatkan. Itu ada yang juga menjawab. Misalnya gini, ada esai. Esai itu kan harus dijawab. Ini malah diedit. Jadi pertanyaan-pertanyaan saya itu diedit. Nah, ketika saya ngoreksi, saya WA sama PJ-nya. Ini sih, ini nggak jawab ya. Terus dia jawab kok Bu, katanya gitu. Ternyata nggak ada tuh, saya bilang gitu. Terus, oh ternyata dia malah mengedit. Saking kebiasaan mungkin tugas dari saya mengedit, jadi malah diedit. Pertanyaan saya malah diedit. Coba, kerajinan banget tuh anak.
Ya kasihan juga, udah kehilangan juga sekian kan. Nah, jadi tolong dilihat lagi. Terus jangan sampai salah kirim. Bukan. Pada saat UTS aja bahasa Indonesia, bukan saya sih, ada tim saya. Itu ada yang menerima bukan materi bahasa Indonesia. Jadi kalianlah yang salah kirim. Entah materi apa katanya, ini bahasa Indonesianya entah kemana nyampainya gitu. Jadi mungkin bahasa Indonesia kirim kemana, ini kemana, tolong ini lagi. Makanya mungkin ketika memindai, scan itu langsung diberi nama file ya. Memang saya akui pada saat scan itu atau memindai itu tidak terlihat kan kecil, karena saya juga kan mengirim scan juga berkaitan dengan validasi soal, kan yang membuat saya, jadi saya yang menandatangan. Validasi itu kan saya tanda tangan dan scan. Nah, kita ini buat pajak atau buat KBN gitu. Makanya suka saya langsung save as beri nama. Nah, jangan sampai salah kirim aja. Ya. Atau ada yang salah kirimnya gini, ngirimnya 2 kali. Misalnya lembar pertamanya terkirim 2 kali, lembar berikutnya nggak ada gitu. Kan juga sudah kurang nilainya. Jadi tolonglah teliti karena ini udah kesempatan kalian terakhir. Itu saja. Ada pertanyaan? Miss Fatur? Jangan nangis, Miss. Yang saya yang nangis baper. Melo nih kalau mau berpisah. Ayo. Kementerian Keuangan. Semoga Anda cepat lulus, dapat nilai bagus, nilai A. Dan jangan lupa lanjutkan kuliah. Ya, sudah bertugas, nanti lanjutkan. Kemudian ikut program-program yang beasiswa ya. Insya Allah semua berhasil anak-anak saya ya. Amin, Bu. Amin. Ini foto lagi. Nah, kalau sekarang boleh bergaya. Kan sekarang itu viral, semua dosen itu pamer pam. Udah emak-emaknya, bapak-bapaknya udah kayak anak kecil, semua udah pamer-pamer foto-foto itu. Foto-foto. Pokoknya viral semua sekarang di WA. Isinya apa? Ya ini. Apalagi yang tua-tua gini, kan dulu nggak ada yang gini. Nah, sekarang aja nih, difoto lagi. Nah, kan ada tulisannya ya. Biar ikut-ikutan milenial lah, gitu. Nah, ini boleh bergaya kalau sekarang. Firlian, Indra, ya silakan. Sukses semua, nilai bagus semua. Ya, lanjut kuliah, jangan lupa itu. Suka pada ini, japri ke saya. Ya, ada yang di Messenger Facebook, ada yang di ini, yang sudah pada jadi apa gitu, sudah S2, itu senang saya. Apalagi kalau ada yang berpasangan, katanya, Bu, saya berpasangan. Jodoh saya teman sekelas, jadi mahasiswa ibu juga, katanya. Oh ya, ayo Natasha. Gimana sih pada bikin kayak gitu? Sip, Natasha. Muncul dulu. Kan nanti pamer-pamer itu. Semua tuh viral ini. Dosen-dosen semua isinya begini nih, ada di Facebook. Udah kayak anak muda aja dosen-dosennya. Ya, sip. Sudah semua. Nurisa kok nggak ada tulisannya? Belum ini ya? Bisa, Bu. Oh, nggak bisa. Oh, ini mesti diunduh dulu sih ya. Ya, sudah. Ya, Nis. Nah, sekarang boleh bergaya. Mau A. Kalau gini kan amin gitu. A. Supaya A gitu. Boleh bergaya segala macam boleh. Yuk. Maaf, Bu, di tempat saya ada yang belum kelihatan. Mungkin boleh minta tolong yang lain. Belum kelihatan apanya. Saya screenshot, saya tangkap layar. Ya. 1, 2, 3. Yes. Ya. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Ada. Ada. Pamit. Sudah, Bu. Ya, emaknya pamit ini. Yang sedih memang yang ditinggalkan. Ya, sudah. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas kebersamaan kita. Kekompakan kita. Terima kasih juga sudah difasilitasi
kita enak-enak saja ya, nyaman-nyaman saja. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau malu di forum seperti ini boleh nanti nanya ke PA boleh. Kemudian kalau nanti pada saat menulis ada masalah penulisan juga boleh kok konsultasi ya. Selamat siang, terima kasih sekali lagi, sampai berjumpa kembali. Maaf lahir batin ya. Mohon maaf kalau saya bawel atau cerewet atau apa, tapi bukan untuk saya, bukan karena saya membenci, tidak, tapi justru saya ingin kalian sukses semua, maju semua. Ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat juga buat orang tua kalian yang sudah memfasilitasi semua ini. Sampai berjumpa. Dadah. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Biasa ini, apalagi kalau di kelas ini lebih terasa banget ya. Ya, Nis, itu ya tadi ya, Nis, tolong cara itu. Terima kasih ya, sudah ya. Iya, Bu. Saya Ya, Bu. keluar. Bu.